Dari sekian banyak jejak langkah yang telah dilalui, akan ada titik awal di mana langkah tersebut dimulai. Bagi gue Cupu merupakan titik awal. Ya, pendakian yang pertama kali gue lakukan yaitu ke Gunung Cupu. Waktu itu tepatnya 8 tahun lalu saat masih duduk di bangku 1 SMP. Bocah yang tak punya pengalaman, minim pengetahuan serta peralatan, nekat naik gunung bersama teman-temannya hanya karena rasa penasaran. Namun setelah itu, naik gunung seolah menjadi hobi dan muncul rasa ingin untuk menyambangi gunung-gunung lainnya yang ada di negeri indah ini. Diawali dengan pesan WA kepada seorang sahabat yang berisi, "Man, ngopi yuk di Puncak Cupu." Lalu seorang sahabat tersebut mengiyakan ajakan itu, sehingga membawa gue kembali mendaki Gunung Cupu setelah sekian lama. Setelah menyiapkan logistik yang diperlukan, akhirnya gue pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju base camp Gunung Cupu. Gunung ini terletak tidak begitu jauh dari rumah gue, jadi tidak perlu waktu lama untuk sampai ke base campnya yang terletak di Anjun, Pleret. Tidak seperti gunung di Purwakarta lainnya yang lebih populer, di gunung ini tidak ada biaya registrasi. Yang ada hanya biaya untuk parkir motor yaitu Rp5.000 per motor. Pada pendakian yang dadakan kali ini, gue hanya berdua, yaitu bersama Lukman. Dan rencananya hanya sekedar tektok. Setelah bersiap-siap memakai sepatu, kita pun mulai pendakian. Oh iya, sebetulnya jika dilihat dari ketinggiannya yaitu 333 mdpl, Cupu itu bisa dibilang bukit. Karena suatu dataran tinggi yang bisa disebut gunung itu harus memiliki tinggi minimal 600 mdpl. Itu pun kalau gak salah. Untuk mendaki Cupu sebenarnya ada beberapa jalur, yaitu bisa via Cilalawi dan bisa juga via Anjun ini. Dan gue waktu 8 tahun silam itu lewat Cilalawi. Jadi ini pertama kalinya gue naik Cupu via Anjun. Bahkan Lukman, walaupun jaraknya gak jauh dari rumah, ini pertama kalinya dia mendaki Cupu. Setelah kita lumayan lama berjalan, rasanya ada yang ganjal. Jalurnya mentok dan tidak ada jalan lagi untuk lewat. Kita pun menelusuri, mencari-cari jalurnya ke arah mana, namun tetap tidak ada jalur yang bisa dilewati. Jalur tem ya? Akhirnya kita memutuskan untuk kembali sambil mencari jalur yang sebenarnya. Dan benar saja, jalur yang kita lalui ternyata salah. Yang harusnya kita mengambil jalan yang ke kiri untuk ke jalur pendakian,
kita malah ambil jalan yang lurus, yang merupakan jalur perkebunan warga. Walah, pantas saja kita malah menjauh dari puncak. Ketika sudah menemukan jalurnya yang benar, kita pun bergegas melanjutkan kembali pendakian. Tidak seperti tadi yang jalurnya kebanyakan landai, kali ini jalurnya cukup menanjak. Kebanyakan diem di rumah membuat tuur jadi leklok. Walaupun ketinggiannya yang rendah, kita tidak bisa menganggap enteng cupu ini karena beberapa jalur yang dilalui itu cukup curam. Bahkan sesekali kita harus menaiki tebing batu yang sudah ada pegangannya. Jadi di sini kita harus tetap fokus dan harus tetap berhati-hati. Lagi apa, Mang? Meratapi kehidupan? Kurang lebih 1 jam kita berjalan, akhirnya sampai juga di puncak Cupu. Hal yang pertama kali dilakukan sesampainya di puncak Cupu, yaitu bersyukur. Karena masih bisa untuk menikmati indahnya semesta yang diciptakan Yang Maha Kuasa. Setelahnya, kita duduk menghabiskan sore, berbincang perihal banyak hal sambil menghabiskan makanan ringan yang dibawa. Dalam setiap perjalanan yang dilakukan, kita tidak pernah tahu hal-hal tak terduga apa yang akan dihadapi. Pendakian hujan, tersesat, bahkan diserang badai, dan masih banyak hal yang tak terduga lainnya. Dan dari itu semua, kita harus bisa menyesuaikan keadaan dan mengambil keputusan yang tepat serta mengutamakan keselamatan. Terima kasih yang telah menonton dan terima kasih Cupu.